Jawab komen dulu dari sahabat Taman Surga. Ini ada yang berkomentar di video saya yang sudah diupload kemarin ya. Komennya begini, yaitu semoga hutangku lunas atas izin Allah, amin ya robbal alamin. Baik sahabat Taman Surga, mari kita bahas komenan dari sahabat Taman Surga ini. Baik, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang berada di seluruh dunia, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, kita akan membahas bahasan yang sangat menarik, yaitu judulnya pada kesempatan hari ini adalah semoga hutangku lunas atas izin Allah, amin ya rabbal alamin. Itu adalah komentar dari salah satu sahabat Taman Surga. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah, pertanyaannya adalah yang pertama, apakah hutang Anda bisa lunas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya hutangnya bisa lunas? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah kapan hutangnya lunas? Oke, ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas pada video ini, makanya ikuti video ini dari awal sampai dengan akhir, jangan di skip-skip supaya sahabat Taman Surga bisa dapat pemahaman yang komplit dari penyampaian ini. Nah, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ini di bawah ada tulisan subscribe, di subscribe, kemudian nyalakan tombol lonceng untuk semua, supaya nanti kalau ada video terbaru dari kami Anda dapat pemberitahuan. Kemudian sahabat Taman Surga, sekarang di kolom komentar video ini silahkan tuliskan doa-doa terbaik Anda di kolom komentar. Kemudian mari kita aminkan bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Semoga doa-doa sahabat Taman Surga yang sudah ditulis di kolom komentar diamini bersama-sama Majelis Taman Surga, diamini malaikat, dan semoga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat Taman Surga, sambil Anda juga bisa share ini video ini ke sanak keluarga yang butuh informasi ini. Baik, sekarang kita langsung bahas saja pada intinya, yaitu pembahasan yang pertama. Apakah hutang Anda bisa lunas? Oke, pertanyaan ini saya tujukan kepada Anda. Anda yakin nggak hutang Anda itu bisa lunas? Ayo silakan jawab di kolom komentar. Hutangnya berapa, tuliskan, kemudian yakin nggak hutangnya bisa lunas? Silakan dijawab. Sambil Anda menjawab, saya akan lanjutkan pembahasan ini. Apakah Anda yakin hutang kita bisa lunas? Nah, itu pertanyaan yang penting. Kita ini manusia, hambanya Allah yang tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Segala sesuatu yang kita perbuat itu semuanya atas kehendak dari Allah. Nah, pertanyaannya adalah, Anda yakin nggak hutang Anda bisa lunas? Sekarang kita ingat-ingat, siapa yang mengatur hidup kita? Dan siapa yang menjamin hidup kita? Kita ada di dunia ini karena Allah. Dan semua takdir kita yang kita jalani hari ini, 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan itu sudah tertulis dengan jelas. Makanya ya, jadi kita harus yakin. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak akan mungkin bisa melunasi hutang-hutang kita. Tapi kalau kita yakin ya, bahwa yang memberikan hutang itu adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, tempat kita meminta adalah Allah Azza wa Jalla, maka dengan begitu kita menjadi yakin
Yakin seyakin-yakinnya kalau hutang kita bisa lunas, kalau Allah yang menghendaki itu lunas. Pertanyaannya adalah, Anda sudah punya keyakinan yang 100% seperti ini atau belum? Kita nggak bisa melunasi hutang itu tanpa Allah. Tetapi dengan Allah, Allah Azza wa Jalla yang memiliki sifat Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, yang memiliki sifat Al-Wahhab, yang maha pemberi karunia, maka kita harus punya keyakinan 100% supaya kalau Allah berkehendak melunasi hutang kita, maka hutangnya lunas. Oke, camkan baik-baik. Nah, buat teman-teman di sini silakan yakin seyakin-yakinnya kalau hutangnya pasti bisa lunas. Siapa yang lunasi? Allah tentu saja. Dengan cara dan jalannya Allah, rahasianya seperti itu. Oke nih, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua yang menarik ya. Nanti masih ada pembahasan sampai yang ketiga. Makanya ikuti terus video ini ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana cara kita atau cara Anda untuk melunasi hutang tersebut. Yuk sebutkan di kolom komentar. Usaha apa yang sudah Anda lakukan untuk melunasi hutang dan hasilnya bagaimana? Coba dong cek di sini. Di kolom komentar tuliskan apa saja yang sudah Anda lakukan. Nah, siapa di sini yang sudah bekerja? Angkat tangan. Siapa yang sudah berdagang? Angkat tangan. Siapa yang sudah bekerja keras membanting tulang siang, pagi, dan malam? Angkat tangan. Dan siapa yang sudah berdoa? Angkat tangan. Siapa yang sudah baca sholawat? Angkat tangan. Siapa ya yang sudah melakukan semua itu dan hutangnya lunas? Angkat tangan. Ayo, tulis di kolom komentar. Siapa yang sudah melakukan usaha dan segala sesuatunya tapi belum lunas hutangnya? Coba komen dong, di mana komennya? Nah, sahabat Taman Surga, bagaimana caranya? Caranya adalah sebagai manusia tentu saja kita harus melakukan ikhtiar ya. Yang pertama adalah ikhtiar lahiriah, yang kedua batiniah. Kedua-keduanya ini dilaksanakan bersama-sama sahabat Taman Surga. Nah, gimana nih maksudnya bersama-sama? Artinya kalau kita sedang berikhtiar secara lahiriah, maka secara lahir kita ya bekerja, kita ya berusaha, kita ya melakukan sesuatu untuk mendapatkan rezeki sebagai wasilah jalannya rezeki. Bukan hanya berpangku tangan kemudian leha-leha santai-santai. Nah, pertanyaannya, kalau Anda ini sudah kerja atau belum? Bagi yang sudah kerja, coba tulis di kolom komentar. Kerjanya apa? Kalau yang sudah kerja, pertanyaannya kerjanya sudah maksimal atau belum? Silakan tulis di kolom komentar sini. Kalau sahabat Taman Surga sudah kerja ya, kerjanya sudah menghasilkan atau belum? Tulis. Sekarang usaha batiniah Anda yang sudah dilakukan apa? Siapa yang sudah berdoa? Doanya apa? Tuliskan di kolom komentar. Siapa yang sudah baca sholawat? Mana bacaannya? Coba berapa kali Anda baca sholawat? Yang baca istighfar, berapa kali baca istighfar? Yang baca Quran, berapa kali Anda baca Quran? Coba nih, tulis. Nah, gitu ya sahabat ya. Nah sahabat, ini keren sekali ya. Jadi kita itu sahabat Taman Surga sebagai seseorang ya, kita harus paham apa yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita sudah berusaha secara lahiriah dengan totalitas, dengan seluruh jiwa raga kita, dengan ikhlas dan niat lillahi ta'ala, maka usaha batiniah jangan dilupakan. Yang pertama adalah kuncinya menjadi orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa itu akan dijamin rezekinya oleh Allah dan diberikan rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini penting sahabat Taman Surga. Nah, gimana cara menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Mulai dari sholat, baca Quran, zikir, baca sholawat, berbuat baik dan sebagainya itu dilakukan. Kemudian yang kedua sahabat Taman Surga, tentu saja ya, menjauhi semua larangan Allah.
dosa-dosa itu dihindari semuanya. Nah, pertanyaannya di sini. Yang pertama, indikator yang pertama, amalan-amalan yang sudah Anda lakukan, perintah Allah itu sudah dipenuhi semua belum? Sholatnya yang 5 waktu gimana? Sudah penuh atau bolong-bolong? Sudah baca Quran belum? Sudah baca sholawat atau belum? Ya, sudah baca istighfar belum? Sudah baca Quran belum? Sudah infak belum? Sudah sedekah belum? Kalau sudah, berapa porsinya? Dinaikkan lagi. Nah, sahabat taman surga. Sahabat taman surga, ya. Yang kedua adalah menjauhi larangan Allah. Kita jauhi larangan-larangan itu dijauhi, ya. Contoh nih, ghibah. Masih nggak kita ngerasani orang lain? Masih nggak kita punya dendam, punya rasa marah, punya rasa kecewa, punya benci kepada seseorang ataupun yang lain? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang negatif, apakah kita sudah husnudzon, berprasangka baik kepada Allah atau belum? Nah, seperti itu sahabat. Atau dosa-dosa lain yang masih kita lakukan apa? Contohnya ya. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah, itu dihindari semua. Nah, sekarang saya ingin share kepada sahabat taman surga ada amalan ya, amalannya untuk melunasi hutang ya. Yang pertama, setelah tadi itu wajib ya, melaksanakan perintah Allah, kemudian menjauhi larangan Allah, itu harus dan wajib. Yang sekarang kita bahas amalan khususnya, yang pertama adalah membaca sholawat. Nah, sahabat taman surga, usahakan baca sholawat minimal 1000 kali setiap hari. Gimana bacaan sholawatnya? Shollallahu ala Muhammad, itu bacaannya. Namanya sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad, itu bacaan dari sholawat Jibril. Baca setidaknya setiap hari itu 1000 kali sahabat taman surga. Shollallahu ala Muhammad, itu dibaca. Shollallahu ala Muhammad, itu bacaan dari sholawat Jibril. Dibaca setiap hari 1000 kali. Tidak usah bertanya kenapa dibaca 1000 kali. Kalau perlu malah Anda bacanya lebih dari 1000 kali. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca sholawat itu 1 kali kepada beliau, maka akan dibalas. Yang balas langsung Allah turun tangan langsung untuk bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Rasulullah tadi. Nah, sahabat taman surga nih, gimana? Mau ndak? Mumpung bulan Maulud ya. Langsung dibaca, gaskan, baca sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Baca minimal 1000 kali setiap hari. Pak Nafi, saya belum bisa ya. Kalau belum bisa ya sebisanya berapa, mau berapa bacanya. Nah gitu. Kemudian yang kedua adalah perbanyak membaca istighfar. Mau baca 70 kali boleh, dibaca 100 kali boleh, dibaca 1000 kali boleh, lebih juga boleh. Bacaan istighfarnya bebas. Mau yang pendek, astagfirullah, boleh. Rodo panjang, astagfirullahal-azim, begitu juga boleh. Nih, yuk sahabat. Yang pertama tadi amalannya baca sholawat Jibril Shallallahu ala Muhammad minimal 1000 kali. Yang kedua baca tadi barusan istighfar minimal 1000 kali, 100 kali boleh, 70 kali juga boleh. Dan yang ketiga nih sahabat taman surga, ya, tidak mudah tapi Anda bisa mencoba untuk melakukan. Membaca surat Al-Waqiah sebanyak 14 kali setiap habis asar. Cari di Quran surat Al-Waqiah, dibaca sebanyak 14 kali. Wah Pak Nafis, saya nggak bisa habis asar, masih kerja, masih usaha. Nah, ya udah, kalau belum bisa habis asar, kalian waktunya bisanya kapan? Sempetin, malam ya nggak apa-apa. Pak Nafis, saya kalau baca 14 kali nggak bisa. Ya Kak, dimulai minimal 1 kali dibacalah.
lebih juga lebih baik gitu. Nah, ini amalannya sudah 3, udah komplit nih. Yang pertama, baca sholawat Jibril Sallallahu ala Muhammad, baca minimal 1000 kali. Yang kedua, baca istighfar Astaghfirullahaladzim, baca minimal 70 kali boleh, 100 kali boleh, 1000 kali boleh, atau lebih juga lebih baik. Yang ketiga, membaca surat Al-Waqiah, dibaca 14 kali habis asar. Kalau nggak bisa, udahlah, daripada kalian nggak baca sebisanya, waktunya kapan, malam ya nggak masalah gitu. Yang penting baca, jangan sampai nggak baca. Nah, kalau sudah itu dilakukan, kemudian yang ketiga kita bahas nih, pokok bahasan ketiga. Kapan hutang Anda lunas? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan di kolom komentar. Saya udah baca sholawat, saya udah baca istighfar, saya udah ngaji, saya udah ini itu, tapi hutangnya sampai hari ini belum lunas. Nah, itu pertanyaan yang sering ditanyakan. Oke, sahabat Taman Surga, yang jadi usaha kita, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita baca sholawatnya, bagaimana kita baca istighfarnya, bagaimana kita baca Qur'annya, bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kita bisa kendalikan, ya tentu saja dengan hidayah Allah, tapi kita bisa mengontrol itu setiap hari. Tapi untuk masalah kapan doa kita dikabulkan, kapan hutang kita dilunaskan, itu semuanya menjadi misteri rahasia dari Allah. Gak usah dipikirin sahabat Taman Surga, yang penting kita gas untuk berbuat baik, kita gas untuk kebaikan. Itu nanti Allah yang akan ngatur kapan kita dilunasi hutangnya. Yang jelas kita nggak berpangku tangan, nggak nyantai-nyantai. Usaha dilakukan, kerja juga dilakukan, dan semuanya juga dilakukan. Nah, ini sahabat Taman Surga, jangan sampai ya kita kok malah nyantai-nyantai. Seperti itu jangan. Nah, oleh karena itu sahabat Taman Surga, yang penting tugas kita sekarang adalah ikhtiar, berdoa ya. Kalau sudah berusaha, kalau sudah berdoa, kemudian kita lakukan semua itu dengan ikhlas, maka yang berikutnya adalah kita adalah tawakal, berserah diri kepada Allah, dan ikuti semuanya dengan sabar atau kesabaran. Semoga hutang-hutang Anda seberapapun besarnya lunas, amin ya robbal alamin. Semoga semua masalah Anda, apapun masalahnya, semoga beres, amin ya robbal alamin. Oke sahabat Taman Surga, ada video-video lain di tempat kami yang bisa kalian tonton ya. Semoga kalian bisa semangat untuk menontonnya, dan bantu share video ini supaya nanti teman-teman yang lain juga pada tahu. Oke sahabat Taman Surga, sampai ketemu pada video selanjutnya. Semoga hutang Anda lunas, rezekinya lancar, hidupnya berkah, dan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.